Itu ide bagus tadi itu. Siapin dulu tanah, baru bikin metodologi itu. Itu yang disebut sebagai apa namanya itu? Bukit algoritma. Bukit algoritma. Silicon Valley atau Lembah Silikon adalah rumah para raksasa teknologi Amerika. Kesuksesan Google, Apple, Facebook, dan juga Netflix membuat dunia silau sekaligus bersemangat untuk meniru Silicon Valley, termasuk Indonesia dengan proyek Bukit Algoritmanya. Namun, apakah semudah itu meniru Silicon Valley? Budiman Sujatmiko sebagai inisiator Bukit Algoritma mengajak kami ke sebuah bangunan resort sepi pengunjung yang disebut akan menjadi epicenter dari pusat pengembangan industri teknologi 4.0. Karena hanya luas 888 hektar, juga yang sebaik lainnya untuk disewakan bagi perusahaan-perusahaan teknologi. Nanti di sini kita akan sediakan juga para venture capital, inkubasi, akselerasi startup anak-anak muda maupun orang-orang desa yang nanti kita bisa biayai jika memang inovasi mereka bagus. Peletakan batu pertama akan dimulai pada pekan kedua Mei mendatang, setelah perusahaan KSO menandatangani kontrak pada 7 April lalu dengan Badan Usaha Milik Negara PT Amarta Karya untuk durasi pembangunan 3 tahun dengan nilai kontrak sebesar 18 triliun rupiah. Karena ini bukan proyek APBN, ini proyek swasta. Jadi pemerintahan siapapun insya Allah kita tetap bertahan. Ini adalah proyek untuk negara, ini bukan proyek untuk satu jenis pemerintahan atau partai, tapi adalah proyek untuk kebangsaan, proyek peradaban. Jadi saya punya tim, jika saya tidak selesai, saya yakin ada 2, 3, 4, 5, 6 orang Indonesia belasan di Inggris, orang yang Bagus Mulyadi, meski dengan beberapa hal yang harus digarisbawahi. Pusat unggulan riset itu sangat penting sekali supaya doktor-doktor yang lulusan Amerika itu yang didanai oleh pemerintah Indonesia lewat LPDP, BPPLN, itu bisa pulang ke Indonesia mikirin riset aja, gitu. Dia pulang ke Indonesia mikirin riset, ada tempatnya kan. Jadi di pusat unggulan riset itu dia bikin riset, dia nggak mikirin birokrasi dan lain sebagainya. Lalu ada investor di situ yang akan menangkap idenya, seperti itu. Nah kalau misalnya di Inggris tadi saya bilang, industri itu ngikutin universitas, karena riset di universitas itu lebih tinggi dari yang dibutuhkan di pasar. Jadi dia ngikutin apa yang bisa saya tangkap, saya komersialisasi. Di sini bersilangan tuh. Jadi mudah-mudahan ini jadi katalis, tapi ke depan harus memiliki bentuk yang jelas. Nah, sekarang tiba-tiba ada BRIN, Badan Riset Ideologi Nasionalisme, itu ya? Inovasi. Oh, inovasi. Ya, dan sekarang kita ke Bung Rocky Gerung. Nah, ini nih yang agak-agak kritik-kritik konstruktif yang kita harapkan. Ayo, Bung Rocky, dipersilakan. Saya sambil di mobil ya, sorry. Aman bro, hati-hati di jalan. Itu ide bagus tadi itu. Siapin dulu tanah, baru bikin metodologi itu. Itu yang disebut sebagai apa namanya itu? Bukit algoritma. Bukit algoritma. Jadi kalau kita mau lakukan sesuatu yang novum, yang baru, inovasi kan artinya menemukan yang novum, yang nova, yang baru. Maka kita mau dengar kuriositasnya apa itu. Kalau Indonesia misalnya mau masuk di dalam duel riset-riset dasar, kan blockingnya udah ada riset tentang human genome itu. Jadi seluruh asal-usul manusia dengan variannya itu sudah dipetakan sejak tahun 2000 itu. Mungkin belum dipublikasi semua itu karena alasan psikologis segala macam. Ada riset tentang big data itu, di mana perilaku kita mulai dari perilaku berpikir, perilaku konsumsi, perilaku seksual, perilaku politik itu bisa dipetakan. Jadi di dunia udah ada peta DNA. Sekarang ada peta tentang behavior, tentang kelakuan melalui big data. Semua itu kemudian diolah oleh cluster yang disebut artificial intelligence itu. Jadi ke depan sebetulnya tidak ada lagi yang rahasia di dalam kehidupan kita tuh.
Nah, kita sekarang Indonesia berupaya untuk masuk di dalam persaingan itu. Kita mau masuk di wilayah artificial intelligence, masuk wilayah big data atau di human genome project itu. Kelihatannya kita sudah pasti tertinggal di situ. Kenapa? Bukan karena soal duit nggak ada, tapi karena kultur riset itu yang nggak ada tuh. Kan riset selalu mau dimulai dengan curiosity itu. Curiosity hanya tumbuh kalau orang dilatih untuk berpikir dialektik gitu. Dialektik hanya mungkin terjadi kalau ada semangat intelektual. Nah, kita nggak lihat semangat itu. Karena itu kita tiba-tiba kaget, akan dibikin semacam Silicon Valley dengan nama yang disama-samakan itu. Kalau di sana lembah, di sini bukit itu. Bukit apa namanya tadi? Algoritma itu. Tapi akhirnya kita tahu bahwa itu artinya pembebasan tanah sebetulnya untuk memperoleh status kawasan ekonomi khusus. Kemudian nanti dijual coupling-couplingnya. Jadi ini jualan coupling, bukan jualan metode tuh. Ini problem pertama. Jadi diucapkan ke publik bahwa akan ada riset, tapi ternyata isinya adalah jual beli coupling. Nanti ada ruko-ruko di situ mungkin untuk betulin HP rusak. Itu udah dianggap sebagai Silicon Valley itu, betulin HP rusak. Gimana itu? Jadi dari awal pembicaraan tentang kata riset itu tidak diadopsi melalui kata kuncinya itu knowledge. Ini masalahnya. Nah, sekarang tiba-tiba ada BRIN, Badan Riset Ideologi Nasionalisme, itu ya? Inovasi. Oh, inovasi. Karena ketuanya kan badan pengarah pembinanya. Karena itu. Jadi saya pikir ini Badan Riset Ideologi Nasionalisme, karena pengarahnya adalah Ibu Megawati yang ahli tentang ideologi nasionalisme itu. Jadi kita juga bertanya, ini mau serius apa enggak? Bagaimana mungkin satu badan riset yang isinya metodologi dikendalikan secara ideologi itu? Karena ini ajaib kan? Jadi pertama adalah kemerdekaan untuk berpikir itu tidak mungkin terjadi di BRIN, di BRIN. Karena nanti begitu ada sedikit pertengkaran di dalam metode, lalu dikembalikan pada ini sesuai dengan Soekarnoisme apa enggak risetnya tuh. Kan akhirnya begitu orang melihat keseriusan pemerintah tuh. Dari BRIN jadi Bringas tuh. Sekarang saya mau ulas dulu bahwa ada ambisi Indonesia untuk compete di dalam pertandingan pikiran itu, pertandingan knowledge. Yang terlihat sebetulnya adalah ambisi itu. Karena Presiden terus-menerus bilang ngomong tentang 4.0 teknologi segala macam. Tapi kalau kita lihat dari segi culture, perkembangan riset dia harus netral, betul, karena dia hanya berurusan dengan hard fact, dengan fakta-fakta keras. Tapi usernya itu adalah korporasi dan civil society. Kan hasil riset itu dikonsumsi oleh korporasi, dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, dalam keadaan itu, maka muncul problem etikanya tuh. Siapa yang akan mengontrol riset dasar kalau dia misalnya bertentangan dengan fundamental ideas of human being misalnya tuh. Itu kan sama dengan riset yang dilakukan di Amerika soal apa namanya tuh? Soal stem cell dulu, yang kemudian ditentang oleh kalangan konservatif agama, sehingga seluruh pusat riset stem cell itu dilemparin batu. Akibatnya pusat risetnya pindah ke Cina tuh. Lalu Cina yang dapat limpahan ilmu di situ tuh. Jadi kita mesti lihat juga bagaimana masyarakat mengontrol hasil riset yang sangat mungkin berpotensi menjadi eugenics. Ini namanya riset-riset yang hanya didasarkan untuk mengagungkan satu ras misalnya seperti yang dilakukan oleh Hitler. Hitler sebenarnya memulai riset dasar itu, tapi dengan dituntun oleh ambisi untuk memuliakan satu gen, satu ras. Eugenics namanya tuh. Sekarang dalam soal kita di BRIN sekarang sehingga mesti diangkat di lembaga itu harus dibikin langsung di bawah presiden. Orang tidak dapat idenya apa. Karena politiknya yang diucapkan bukan siapa yang akan memimpin itu. Tiba-tiba ada profesor dari LIPI yang akhirnya orang persoalin lagi, ini bukannya profesor yang dulu ngacak-ngacak administrasi penelitian di LIPI sehingga dia di demo itu. Kan mestinya juga orang tahu kan, presiden juga mesti tahu bahwa
calon ketuanya juga pernah bermasalah di lembaganya sendiri itu. Jadi sekarang kita berupaya untuk memberi semacam harapan bahwa bangsa ini sudah bisa berkompetisi. Kenapa? Di luar negeri itu orang Indonesia banyak betul yang masuk dalam riset dasar dan hebat. Iya, tapi dia di luar negeri, brain drain. Karena kultur di Indonesia tidak memungkinkan dia berpikir radikal tentang riset-riset dasar. Jadi sekali lagi, pertama kali yang mesti kita perhatikan adalah metodologinya tuh, baru ideologi. Ideologi itu nanti dipakai kalau negara membutuhkan hasil riset itu untuk kepentingan-kepentingan yang memerlukan pengawasan ideologi. Nah, karena itu nggak boleh misalnya Ibu Mega itu jadi pengawas BRIN. Nah, langsung orang ingat bahwa dulu itu kan ketua partai yang bahkan secara genetik melekat dengan Soekarnoisme itu. Padahal riset yang kita sebut inovasi, kan inovasi artinya berpikir baru ke depan, bukan mengambil yang ada di belakang kan. Jadi itu bahayanya kalau riset itu ada unsur politisnya itu hanya demi menyenangkan seseorang yang dituakan dan menganggap bahwa ini pikiran Bung Karno. Bung Karno dulu memikirkan BRIN sebelum ada cara riset ala Elon Musk tadi itu. Dan kita sebetulnya ingin mengembalikan riset itu di dalam aturan dasar dunia itu. Jadi riset kita harus berdasarkan aturan dasar dunia, bukan berdasarkan anggaran dasar partai politik kan. Itu soalnya tuh. Jadi sekali lagi, dalam upaya untuk memaksimalkan energi bangsa ini, kita bedakan dulu antara riset yang berorientasi untuk menghasilkan pengetahuan dan riset yang sekedar dipamerkan sebagai fasilitas dari sebuah negara. Jadi kita nggak ada gunanya ngomong riset kalau tidak ada percakapan intelektual tentang metodologi. Nah, saya ingin agar supaya teman Bakhtiar memulai satu upaya untuk memasukkan percakapan intelektual tentang metodologi, di dalamnya juga termasuk kebebasan akademis, sehingga betul-betul LIPI itu bisa jadi motor untuk memulai kultur riset. Jadi selama kultur riset nggak ada, itu kita nggak akan produksi apa-apa. Nah, inti dari kultur riset adalah ucapkan pikiran radikal, ucapkan pikiran kritis, ucapkan percakapan yang mempertanyakan metode sebelumnya. Semacam paradigm devolution yang dibayangkan oleh Thomas Kuhn, bahwa riset itu bertumbuh karena ada revolusi paradigma itu. Bukan sekedar semacam kebanggaan karena ada anggarannya di APBN. Jadi sekali lagi, ini tema bagus di bulan Ramadan, dan permenungan di bulan ini harus juga menghasilkan inovasi, yaitu bangsa harus tumbuh berdasarkan metodologi, bukan ideologi. Baik, terima kasih Bung Rocky. Bung Rocky, kenapa ideologi dan metodologi seakan bertentangan? Pasti bertentangan, karena ideologi itu kaku. Metodologi, iya kan, apalagi ideologi politik. Ideologi politik tujuannya adalah untuk dapat konstituen, bukan untuk menghasilkan inovasi. Jadi ideologi oke, tapi bukan di tempat riset. Karena itu saya kurang sepakat kalau fasilitas riset ini justru harus diasuh oleh Ibu Mega yang kuat secara ideologi itu masalahnya. Yang kedua, selama feodalisme masih tumbuh, maka nggak ada semangat untuk menghasilkan riset, karena udah putus asa duluan, nanti ditegur atasan segala macam. Dan itu harus mulai dengan kampus. Jadi kultur kampus itu harus dimulai dengan berani untuk menghasilkan inovasi. Inovasinya timbul dari apa? Ya timbul dari dialektika, bukan dari ngangguk-ngangguk atau pelangak-pelongok. Ya, baik. Terima kasih Bu Rocky. Majunya ilmu pengetahuan di dunia ini salah satunya sumbangsih ketika peradaban Islam sedang maju, baik itu di Baghdad atau di Andalusia gitu. Dan tadi saya ingin mengomentari antara ideologi, spiritualitas dengan inovasi atau metodologi itu sebenarnya ada suatu masa itu tidak saling bertentangan, malah saling menguatkan, dan ketika ideologi dan spiritualitas ini dijalankan dengan benar, ini sebenarnya mendorong kemajuan dan inovasi yang sangat luar biasa. Nah, masalahnya sekarang sedang tidak terjadi di negara kita. Apa titik masalahnya di mana nih Bung Rocky nih? Ya, inovasi sendiri adalah ideologi sebetulnya kan. Ideologi yang
mengarahkan orang untuk percaya atau yakin bahwa higher than actuality stands possibility itu. Di atas yang ada yang mungkin. Karena itu ada inovasi itu. Itu juga sifatnya ideologis. Tetapi yang saya persoalkan adalah bila ideologi politik menuntun metodologi riset, itu soalnya tuh. Sehingga tidak ada lagi keinginan untuk mencari alternatif. Karena dalam ideologi sesuatu sudah ditentukan arahnya itu. Bukan lagi possibilities tadi itu. Tetapi sesuatu yang sudah difinalkan. Bahkan ditarik ke belakang loh, alam pikirannya kan. Kan itu soalnya tuh. Jadi coba kita balik. Apa sih yang harus dilakukan kalau orang mau jadi researcher? Yang pertama otaknya bagus kan. Artinya dia tidak ada potensi dari awal mengidap stunting. Jadi otaknya tentu harus tajam. Yang kedua, dia harus diikat di dalam organisasi riset supaya disiplin risetnya itu jalan. Biasanya disebut protokol atau apalah macam-macam, protokol riset segala macam. Yang ketiga, dia harus mampu untuk mengevaluasi hasil risetnya sendiri dan bikin ekstrapolasi dengan perkembangan masyarakat. Karena itu kalau risetnya menghasilkan 4.0 teknologi, mestinya masyarakatnya udah nyampe di 5.0, supaya etiknya itu terpelihara, supaya enggak riset itu tidak sekedar disuplai untuk kebutuhan akumulasi kapital, dibutuhkan untuk kejayaan ras, kan itu soalnya kan. Jadi humanity itu ada di dalam bagian riset juga. Yang pertama adalah brain, yang kedua adalah protokol, yang ketiga adalah humanity itu. Karena semua itu yang sebetulnya dicemaskan dunia, bahwa nanti misalnya manusia cemburu nggak bisa jadi robot. Padahal robot yang cemburu nggak bisa jadi manusia. Karena robot udah punya algoritma untuk bikin kalkulasi tentang apa itu justice, apa itu enggak, bagaimana position di dalam menentukan target pemboman segala macam. Tapi si robot menganggap bahwa kok saya nggak bisa ya bercakap-cakap untuk menghasilkan sesuatu yang menggembirakan. Kegembiraan dari robot adalah kalau dia berhasil melakukan tugas. Bukan dalam proses dia memikirkan tugas itu. Manusia gembira dalam proses memikirkan tugas itu. Nah, bagian itu sebetulnya yang saya sebut tadi, researcher pada akhirnya harus juga memikirkan society itu. Jadi status dari society itulah yang mengevaluasi riset. Nah, dalam keadaan sekarang kita tidak lihat itu dibicarakan. Karena tiba-tiba udah ada BRIN. Nggak ada percakapan publik tentang BRIN. Jadi itu BRIN adalah lembaga yang kosong sebetulnya. Jadi stempelnya udah dikasih BRIN, IMB, izin mendirikan bangunan. Itu bahkan satu pasir pun belum ada di situ, tapi IMB-nya udah dikasih kan. Jadi itu yang terjadi itu, yang saya boleh kasih kritik, bahwa tidak ada shaping vision atau transforming value untuk memperlihatkan pada publik bahwa sedang berlangsung upacara kenegaraan untuk menghasilkan riset. Yang ada cuma upacaranya doang. Nanti menterinya kita nggak tahu ngapain di situ, atau kepala risetnya ngapain ada di situ tuh. Dari mana dia datang? Kita nggak pernah tahu ini siapa. Yang cuma kita tahu bahwa riset itu akan dilindungi oleh orang yang sama yang mengepelai bidang ideologi. Kan itu yang jadi orang pertanyakan. Jadi ini semacam showcase aja, atau bahkan showroom untuk seolah-olah bahwa Indonesia sedang berpikir tentang riset dasar. Nah, dalam soal itu misalnya kita coba periksa kurikulum dasar kita segala macam itu. Apakah dari awal mahasiswa yang masuk Universitas Indonesia misalnya IPB atau Universitas Negeri atau Universitas swasta yang baik-baik memang telah di-brief untuk jadi researcher? Kan mestinya orang yang masuk universitas itu dengan sendirinya dia dianggap ingin jadi researcher. Kalau cuma mau jadi keahlian teknis ya masuk vocation aja kan. Ngapain mesti belajar 5 tahun? Sehingga kalau memang dari awal universitas menginginkan tumbuhnya researcher, dari awal kuliah dasar itu harus diberikan pada mahasiswa. Kalau tadi bagus dari siapa teman dari LIPI tadi, Pak Bahtiar. Pak Bahtiar itu mencoba untuk melihat dalam perbandingan dengan negara-negara tetangga gitu. Nah, kadang-kala kita memang dibuat iri dengan perkembangan negara tetangga. Tapi sebetulnya yang tetangga itu kan dia rumuskan sendiri konsep dasar risetnya itu. Kita nggak perlu contoh itu.
Kita mungkin bisa bikin sesuatu yang lain dari situ, tapi dengan kemampuan yang sama, yaitu protokol yang sama. Kan sama-sama ribut-ribut, kok vaksin Nusantara tidak comply dengan metodologi yang dibuat oleh BPOM. Ya memang nggak perlu comply kan? Kan misalnya ini orang disuruh bikin sayur asem, tapi mesti pakai protokol membuat sop kambing. Nggak bisa dong. Protokol sayur asem lain dengan protokol sop kambing. Protokol vaksin Nusantara lain dengan protokol BPOM. Tapi karena ada persaingan politik, lalu dia diribut. Kan ini akibatnya tuh. Jadi karena itu saya balik tadi, selama kultur riset itu tidak dikembangkan atau tidak dimasukkan di dalam kurikulum dasar kita yang disebut research culture, maka ujung dari pameran BRIN ini juga akan berakhir berantakan. Karena tidak diikat dengan kurikulum dasar bahwa setiap mahasiswa dia sebetulnya masuk di dalam roadmap untuk jadi researcher, dan itu dengan target menghasilkan inovasi. Inovasi itu apa? Barang-barang bentuknya bukan barang, tapi ide. Inovasi artinya ide tentang sesuatu. Itu nanti diucapkan jadi barang ketika diperlukan oleh korporasi. Korporasi minta apa? Jadiin barang tuh. Negara minta apa? Jadiin barang tuh inovasinya tuh. Tapi di kepala itu udah selesai, disimpan dalam formula-formula, dilembagakan di dalam kultur. Jadi inovasi hanya bisa tumbuh di dalam kultur riset, bukan karena pesanan teknokratis semata, bukan karena kebutuhan negara untuk memperlihatkan bahwa ada lembaga negara yang melakukan riset. Jadi supaya hemat energi, hemat psikologi, pastikan dulu bahwa kurikulum pendidikan kita memang tumbuh atas dasar keinginan untuk menghasilkan researcher. Jadi keinginan menghasilkan researcher dulu itu yang perlu dicapai. Itu kita nggak dengar tuh, karena ya kan kalau Menteri Pendidikan ngomong ya selalu mengucapkan nanti kita akan comply dengan teknologi 4.0 segala macam itu, inovasi. Iya, aplikasi, iya, tapi kultur riset itu kita tidak temukan di dalam sekolah-sekolah dasar, sekolah menengah bahkan. Nah, karena itu penting dimulai dengan inovasi yang akan dibuat oleh Mardhani Alisera Leadership School. Itu. Baik. Saya cari akal dulu ya. Terima kasih ya Pak Tiar. Tahu tentang problem dan lika-liku dari strategi riset. Pak Mardhani juga berupaya untuk meloloskan ide tentang masyarakat yang berpikir melalui aktivitas legislatifnya. Itu udah klop. Yang agak nggak klop adalah ketika diumumkan BRIN dengan Ibu Mega sebagai semacam dewan syuro di situ, berita itu tersanding pada saat yang sama dengan fenomena babi ngepet di Depok. Jadi kita lihat bagaimana ada usaha untuk menghasilkan mutu penelitian, tetapi masyarakat kita terkunci di dalam doktrin-doktrin tradisional itu, babi ngepet. Bayangkan coba, di kota Jakarta masih ada fenomena babi ngepet. Jadi saya mau terangkan bahwa kita bisa lakukan perubahan kalau ada transforming ideas, dan itu dipimpin langsung oleh kepala negara, transforming ideas, supaya kita hijrahkan bangsa ini dari kegelapan doktrin-doktrin ini, termasuk dalamnya feudalisme, masuk di dalam kecerahan berpikir. Saya kira itu pesan Ramadan. Jadi kalau misalnya kita mau mulai, ya tentu kita bisa bikin interlocking antara APBN untuk membiayai riset. Jadi negara menyumbang APBN, universitas menyumbang metodologi, kan itu klop jadinya kan. Lalu korporasi memesan produknya. Tapi ini organisasi ini harus dipimpin oleh satu visi yang konstan dan jangka panjang, bukan visi yang sekedar setiap 5 tahun diubah karena permainan politik, tukar tambah anggaran segala macam. Jadi sekali lagi itu. Tapi yang terakhir yang paling penting adalah setiap riset dia harus diawasi oleh itu. Karena riset selalu berpotensi untuk dikendalikan oleh ambisi. Bukan oleh ambisi si researcher yang value free, yang sekedar metodologi, tapi mereka yang akan menggunakan
riset itu. Dan pemerintah dan korporasi harus dicurigai bisa menggunakan hasil riset untuk kepentingan kelompok dan kepentingan akumulasi kapital. Di situ pentingnya humanity. Jadi kalau kita mau knowledge 4.0, maka humanity harus 7.0. Baru kita tahu bahwa Ramadan diperlukan untuk menuntun humanity gitu. Saya kira itu saja. Terima kasih.